Tapi setidaknya Bapak Ibu harus 50% paham lah. Baru nanti 50% sisanya boleh tanya ke mitra pengundangnya, boleh tanya saya, nggak masalah. Ya, kita punya 3 token ekosistem Bapak Ibu. Yang pertama yaitu BNSG yang warnanya hitam kuning ya. Kemudian yang di tengah-tengah ini yang menjadi aset masa depan kita yang kita harapkan bisa menjadi berlian bagi komunitas, yaitu NSG yang merupakan token dari tata kelola NSGP ya. Warnanya putih kuning, diingat-ingat Bapak Ibu ya. BNSG warnanya hitam kuning dan kemudian NSG warnanya putih kuning. Dan yang sebelah kanan ada NST ya, yang warnanya merah yang berfungsi sebagai biaya transaksi atau gas fee. Dan setiap token ini memiliki total jumlah barang atau supply dan kegunaan atau utility-nya masing-masing ya. Kalau yang belum tahu token itu adalah aset digital Bapak Ibu ya, yang memiliki sifat lebih kurang sama dengan emas yang asli yang Bapak Ibu tahu lah, yang sifatnya sudah berupa perhiasan atau batang atau antam ya, atau mungkin yang nggak berbentuk tapi yang memang emas ya. Karena apa Bapak Ibu, emas itu juga punya total pasokan. Karena yang kita tambang sekarang kalau di negara kita ya, mungkin di Papua sana, itu sudah bisa diprediksi Bapak Ibu, di tahun berapa akan habis atau sudah tidak bisa ditambang lagi. Maka dari itu nilainya setiap tahun bisa terus naik karena sifat dari benda yang memiliki keterbatasan jumlah. Jadi bukan yang seperti mata uang fiat yang mungkin tidak tahu sampai berapa kali bisa dicetak, ya kan? Atau mungkin bisa dicetak terus seenaknya bank misalkan ya. Jadi malah memiliki nilai penurunan. Beda dengan emas dan juga token. Kita lebih berfokus ke layar ini saat ini. BNSG total supply-nya yaitu 1 miliar token atau 1 miliar barang ya. Kemudian NSG total supply-nya yaitu 4 miliar token atau 4 miliar barang. Dan kemudian NST total supply maksimumnya memang saat ini infinity. Mengingat utility atau kegunaannya sebagai biaya transaksi saja atau gas fee. Sedangkan BNSG kegunaannya yaitu untuk mencetak token baru, tidak lain tidak bukan yaitu token andalan kita NSG dengan rasio 1:3 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu beli 1 BNSG berfungsi untuk mencetak 3 NSG. Nah, NSG kegunaannya sebagai tata kelola akses pada layanan dan fitur yang berkepentingan mendapatkan manfaat dari proyek B2B2C NSGP. Ya. Kita lebih fokus tentang distribusi token NSG Bapak Ibu, karena ini yang menjadi aset masa depan kita. Dari total jumlah barang 4 miliar token, dialokasikan untuk minting atau dengan kata tidak langsung yaitu untuk kita semua komunitas sebanyak 75% atau senilai 3 miliar token NSG. Nah, ini menjadi poin ketiga yang penting yang menjadi pembeda NSGP dengan platform-platform yang pernah ada sebelumnya Bapak Ibu. Mengapa? Karena komunitas yang memegang jumlah barang terbanyak. Manakala dulu Bapak Ibu pernah ikut platform yang mungkin usianya nggak panjang, itu karena faktor utama yang pegang paling banyak barang yaitu developernya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada harga yang cukup baik, yang berpotensi menjual jumlah barang terbanyak yaitu developernya. Sehingga kalau harganya sudah menjadi bubur kacang hijau, komunitas yang menjadi korban. Nah, ini poin ketiga ya yang menjadi pembeda. Yang pertama tadi orang-orangnya ada beneran, bukan boneka, bisa ditemui. Yang kedua yaitu sudah menggunakan DAO governance, suara kita didengar, kita memiliki keterlibatan dalam setiap perubahan yang ada di sistem NSGP.
Dan poin nomor 3 yaitu minting atau cetak atau total supply 75% atau pemegang token terbanyak yaitu kita komunitas. Berikutnya 10% atau sebesar 400 juta token NSG dipersiapkan untuk cadangan checks atau listing ke market. Dan kemudian 5% untuk founding team dan advisor sebanyak 200 juta token NSG. 5% berikutnya yaitu untuk airdrops. Biasanya ini di grup Telegram ya. Ini mungkin kita akan mulai. Kemudian 2,5% sebagai pengembangan ekosistem sebanyak 100 juta token NSG, dan 2,5% yang terakhir sebagai investor strategis sebanyak 100 juta token NSG juga. Dan berikut ini adalah flow atau proses token dari NSG, karena Bapak Ibu tidak bisa membeli NSG secara cuma-cuma. Yang harus Bapak Ibu beli terlebih dahulu yaitu BNSG. Diurutkan aja Bapak Ibu ya, sambil melihat gambar, sambil mendengarkan saya. Mula-mula Bapak Ibu harus memiliki USDT. Ini kalau secara mandiri ya, tapi ada cara mudah. Bapak Ibu bisa minta bantuan dari mitra pengundangnya atau bisa membeli langsung dari mitra pengundangnya. Ya, kalau mau belajar, ingin tahu sendiri, silahkan. Diharapkan mitra pengundangnya juga memberikan ilmu, ya, diajarin mitranya. USDT dulu yang harus dimiliki. Bagaimana caranya? Bapak Ibu beli di market exchanger, baik lokal maupun internasional. Yang belum tahu USDT adalah mata uang kripto yang nilainya lebih kurang sama dengan USD, ya, US dollar, yang merupakan stable coin. Apa maksudnya stable coin? Jadi koinnya itu stabil Bapak Ibu ya. Kenaikan maupun penurunan harganya tidak fluktuatif atau tidak signifikan. Dari 14.000 sampai 16.000 sekian. Tapi itu pun dari 16.000 misalkan turun, nggak langsung tiba-tiba 14.000, nggak. 16.500 turun ke 16.300 atau 16.200. Maka dari itu disebut stable coin. Nah, market untuk membelinya kalau lokal ada Indodax, ada Pintu, ada rekeningku.com. Banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa beli dari sana, daftarkan KYC-nya Bapak Ibu, KTP, nomor rekening dan lain sebagainya secara resmi. Kemudian Bapak Ibu bisa membeli aset USDT. Dan Bapak Ibu bisa kirimkan ke alamat dompet yang Bapak Ibu sudah buat di NSGP. Untuk apa? Untuk dibelanjakan BNSG Bapak Ibu ya. Nah, ada potongan sebesar 2% Bapak Ibu ya. 2% dari nilai pembelanjaan Bapak Ibu. Untuk saat ini kita tidak ada paket deposit. Berapapun pembelian BNSG yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah menjadi anggota komunitas kami. Jadi tentukan dengan intuisi kalau memang konteksnya mau berbisnis ya. Kemudian setelah saya sudah punya BNSG, apa yang harus saya lakukan Pak? Ya sederhana, Bapak Ibu bisa force di menu NSG Force Vault. Di sistem kita ada dan mudah sekali aksesnya. Banyak dari kami yang sudah punya video tutorialnya. Bagi teman-teman yang belum punya dan membutuhkan, bisa hubungi saya akan kirimkan video tutorial, baik pertama mendaftarkan token pocket, kemudian menyambungkan link dari mitra pengundang, kemudian registrasi ke NSGP-nya, dan juga cara untuk force. Bahkan cara untuk penarikan asetnya kami ada video tutorialnya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melakukan force, di dalam force itu ada dua kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu burn atau bakar, dan yang kedua minting atau cetak. Apa yang di burn atau dibakar? BNSG yang tadi Bapak Ibu sudah beli. Loh, hilang dong Bang kalau dibakar. Tidak Bapak Ibu ya, digantikan lebih banyak, yaitu dengan mekanisme minting atau cetak.
Apa yang diminting? NSG ya, yang warnanya putih kuning. Jadi Bapak Ibu bakar 1 BNSG, Bapak Ibu cetak 3 NSG. Setelah setiap hari Bapak Ibu mencetak NSG, Bapak Ibu akan diberikan 2 pilihan, yang mana Bapak Ibu bisa tidak klaim atau tetap simpan, dan berikutnya Bapak Ibu juga bisa klaim. Klaim ini sama dengan WD lah ya istilahnya. Kalau mau melikuidkan aset. Nah, bagaimana syaratnya? Kalau NSG Bapak Ibu mau dijadikan USDT lagi untuk dijual ke rupiah, ada yang namanya gas fee atau biaya transaksi yang menggunakan token NST yang warnanya merah putih tadi ya. Dapatnya dari mana ini Bang token NST? Bapak Ibu bisa beli di market OTC yang sudah disediakan oleh sistemnya NSGP ya. Atau Bapak Ibu juga bisa dapat cuma-cuma. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan. Fokus dulu kepada kegiatan apabila kita mau mencairkan NSG kita atau melikuidkannya. Selain daripada ada biaya transaksi yang berupa NST sebesar 10%, ada lagi tambahan biaya yang disebut price impact Bapak Ibu. Price impact ini sudah disepakati oleh komunitas yang mana menjadi sabuk pengaman untuk komunitas itu sendiri Bapak Ibu. Berapa biaya dari price impact? Price impact ini biayanya sesuai seberapa besar kita mau menarik aset kita ya. Apa sih fungsi dari price impact ini? Agar supaya tidak ada oknum yang mau seenaknya sendiri menghancurkan komunitas dengan cara masuk sebesar-besarnya, keluar dapat lebih besar tentunya. Misal nih 10 miliar. Dengan perhitungan ya senilai 10 miliar, logikanya akan mendapatkan aset juga senilai 3 miliar. 30 miliar kotor ya kan. Setelah dipotong biaya transaksi atau gas fee, kemudian price impact, nah, pasti nggak sampai 30 miliar. Tapi kalau mau langsung keluar, semua 30 miliarnya mau dilikuidkan atau di BD. Nah, price impact-nya ini bisa besar sekali Bapak Ibu ya, bisa-bisa 65% atau 60%. Tapi kalau 65% dari 30 miliar masih untung nggak orangnya? Masih untung Bapak Ibu. Modalnya senilai ya 10 miliar. Mungkin beliaunya bisa menerima sampai 12 miliar senilai. Nah, itu yang perusahaan nggak mau. Cenderung orang-orang ini merasa kurang dengan keuntungan yang harusnya didapat loh. Saya harusnya ini nggak cuma dapat 12 miliar loh. Harusnya bisa sampai 20 miliar lebih. Ya memang Pak, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa melakukan penarikan secara parsial. Jadi dalam satu hari tidak langsung tarik banyak. Misal 5% dari aset yang Bapak Ibu miliki atau 10%, dan setiap hari diberikan kesempatan untuk penarikan itu dalam satu akun hanya 1 kali. Oke. Jadi inilah sabuk pengaman dari perusahaan. Sama halnya Bapak Ibu dalam satu kota ya, apalagi kota besar, datang berbondong-bondong ke bank. Contoh misalkan Bank Mandiri. Semua satu kota datang ke Mandiri tarik tunai atau mau mencairkan deposito misalkan. Sama saja tidak akan semuanya bisa dilayani dengan baik Bapak Ibu ya. Saya jamin. Nah, berikutnya setelah aset Bapak Ibu menjadi USDT kembali dan Bapak Ibu ingin mentransfer ya atau mengirimkan ke market yaitu exchanger, baik itu Indodax, Pintu atau rekeningku atau market luar seperti Binance, Bybit, Bitget, Get.io, Huobi, itu ada biaya sebesar $2, 2 USDT. Berapapun aset yang akan Bapak Ibu tarik, mau itu 100 USDT, Bapak Ibu akan terpotong 2 USDT. Mau itu 1000 USDT, Bapak Ibu akan terpotong tetap hanya 2 USDT. Dan selebihnya akan dipindahkan atau masuk ke dompet dari market yang sudah Bapak Ibu tentukan dan siap untuk dijual menjadi rupiah. Semoga sampai di sini terkait proses token atau flow dari cara mendapatkan NSG sampai bisa dilikuidkan menjadi USDT ataupun rupiah, Bapak Ibu bisa pahami.
Kalau ada yang kurang jelas, kita nanti bisa buka sesi tanya jawab singkat. Jadi bayarnya hanya 1, dapatnya 3, maka perusahaan akan memberikan secara berkala. Dengan cara kita akan terima setiap hari 0,7% dari nilai pembelanjaan yang sudah kita lakukan. Kalau Bapak Ibu belanja BNSG-nya senilai 1 juta rupiah, ya dapatnya token NSG 0,7% dari 1 juta rupiah tersebut. Ya. Dan apabila kita BD setiap hari, bisa atau tidak Pak? Bisa. Dengan catatan nilai aset tersebut sudah senilai 10 USDT. Nah, kalau misalkan belum, ini butuh waktu 5 hari saya untuk menjadi 10 USDT. Nggak apa-apa, berarti Anda bisa tarik per 5 hari. Nah, kita anggap saja Bapak Ibu setiap hari itu pendapatannya token NSG-nya dari hasil minting senilai 10 USDT ya. Maka Bapak Ibu bisa tarik setiap hari ya, atau BD, atau klaim. Nah, kita bisnis, kita bicara tentang berapa lama kita bisa mengembalikan modal yang sudah kita keluarkan dan sekaligus keuntungannya. Nah, apabila Bapak Ibu tarik setiap hari yang sebesar 0,7% ini, maka dibutuhkan waktu 143 hari untuk break even point atau kembali modal. Ya, 143 hari untuk break even point. Dan membutuhkan waktu 429 hari untuk bisa total mendapatkan 1/3-nya. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya bukan nunggu 143 baru bisa cair ya, tidak. Setiap hari Bapak Ibu cairin. Tapi perhitungannya itu butuh waktu 143 hari untuk balik modal. Beda dengan apabila Bapak Ibu memiliki visi dan misi dan keyakinan yang sama dengan saya, yaitu dibiarin dulu deh, kita jaga NSG ini tetap ada di dompet kita. Maka saat hari ini kita mendapatkan 0,7%, besoknya perusahaan akan memberikan rilis booster sebesar 0,01% dan terakumulasi. Jadi besok dapatnya 0,71%, lusa dapat 0,72%, begitu terus sampai stuck di 1,05% per hari hasil mintingnya. Jadi dibutuhkan waktu break even point atau kembali modal hanya dengan 73 hari saja. Dan kemudian hanya dibutuhkan waktu 139 hari saja untuk mendapatkan aset NSG kita yang 1/3. Ya, kotor, saya ingatkan sekali lagi. Ada biaya layanan atau gas fee. Ada yang namanya price impact, perlu diingat-ingat. Ada yang tanya dengan saya, Pak, 73 hari kan sudah balik modal nih perhitungan kotornya. Kalau saya tarik, bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Tapi di hari ke-74, hasil mintingnya atau persentase dari mintingnya akan reset lagi kembali ke 0,70%. Jadi karena Anda sudah klaim, dia reset lagi. Terserah Bapak Ibu mau diklaim per 73 hari, jadi kayak 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, berarti 73 kali 3. Atau mau disimpan semua sampai 139 hari baru ditarik, atau mau ditarik setiap hari juga tidak masalah Bapak Ibu ya, tidak ada suatu paksaan di komunitas ini, bebas. Tapi perusahaan menawarkan nilai lebih manakala teman-teman community yang mau bersinergi dalam perkembangan value token NSG. Dan